Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknik Akuntansi Pemerintah dan Pengguna dan Kebutuhan Keuangan. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zakia Zahra sebagai moderator. Dan saya Zika Widya Susyadi sebagai penyaji 1. Saya Regula Dali sebagai penyaji ketiga. Saya Yunara Agustina sebagai penyaji kedua. Saya Sri Rahmatiara sebagai penyaji keempat. Materi yang pertama berjudul Teknik Akuntansi Pemerintah akan dibacakan oleh Zika. Baiklah, teknik akuntansi pemerintah. Pertama, persamaan akuntansi pemerintah. Persamaan akuntansi merefleksikan karakteristik sebuah organisasi atau entitas akuntansi dalam teknik dasarnya. Yang kedua, organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi khas dengan karakteristik tersendiri yang secara signifikan memberikan pengaruh dalam desain dan struktur akuntansi. Organisasi pemerintah tidak mencari laba. Dengan tidak adanya laba, maka tidak ada akumulasi kekayaan yang menjadi hak pemilik yang dilambangkan dalam ekuitas seperti yang dikenal dalam akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kekayaan bersih yang dimiliki baik karena investasi maupun akumulasi hasil operasi bukanlah sebuah ekuitas yang dimiliki seseorang, tapi lebih merupakan informasi bagi masyarakat tentang jumlah kekayaan bersih pemerintah yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan program-programnya. Yang ketiga, dalam akuntansi komersil, kita mengenal persamaan akuntansi sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aset dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu di organisasi pemerintahan, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diakui. Persamaan tersebut dalam akuntansi pemerintah berubah menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Terima kasih. Selanjutnya, basis akuntansi akan dibacakan oleh Yunara Agustina. Basis akuntansi. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka 40 konseptual maupun pernyataan-pernyataannya terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya. Dalam praktik akuntansi pemerintah terdapat 4 macam basis akuntansi yang bisa digunakan, yaitu 1. Basis kas, 2. Basis aktual, 3. Basis modifikasi, 4. Basis aktual modifikasi. Selanjutnya, Sri Rahmatiara akan membacakan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap ini meliputi neraca, laba rugi, dan juga laporan perubahan posisi keuangan. Ada beberapa pengguna laporan keuangan yang harus Anda ketahui, seperti yang pertama, investor. Pengguna pertama adalah investor. Investor ini merupakan penanaman modal berisiko. Investor ini memiliki kepentingan dengan risiko yang melekat pada pengembangan dari hasil investasi yang ditanamnya. Yang kedua, karyawan. Karyawan ini merupakan dengan informasi yang memungkinkan kepada mereka untuk memutuskan apakah jumlah akan dibayar saat satu tempo dan sebagainya. Kreditor usaha ini juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Yang ketiga, pemasok dan kreditor. Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan kepada mereka untuk memutuskan apakah jumlah akan dibayar saat jatuh tempo dan sebagainya. Kreditor usaha ini juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan memiliki kepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Pelanggan membutuhkan laporan keuangan saat mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Yang kelima, masyarakat.
Perusahaan bisa mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya saja adalah perusahaan bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah ini menjadi lembaga yang mana kekuasaannya memiliki kepentingan dengan sumber daya. Mereka membutuhkan informasi untuk bisa mengatur aktivitas perusahaan dan menetapkan kebijakan pajak. Informasi tersebut juga dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan statistik pendapatan nasional. Yang ketujuh, pemberi pinjaman. Fungsi dari laporan keuangan bagi pemberi pinjaman tersebut memberikan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dibayar saat jatuh tempo. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan laporan keuangan akan dibacakan oleh Repi Wulandari. Kebutuhan laporan keuangan secara umum untuk meminta laporan keuangan tersebut dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Nantinya informasi tersebut digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dan pengambilan keputusan baik itu pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Selain itu juga laporan keuangan harus yang pertama mudah dipahami, lalu relevan, ketiga dapat dibandingkan, yang keempat mempunyai daya uji, yang kelima netral, dan yang keenam lengkap. Ya, terima kasih. Selanjutnya materi terakhir akan saya bacakan sendiri, yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama ada laporan keuangan neraca. Laporan ini menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laba rugi ini menunjukkan kondisi usaha suatu periode tertentu. Yang ketiga ada laporan perusahaan modal. Laporan ini menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Yang keempat ada laporan arus kas, yang merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan itu. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yang merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.